Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Islampedia Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabarnya Anda di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah keberkahan baik di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Islampedia, di episode sebelumnya kita sudah membahas sebuah pembahasan menarik mengenai keutamaan tersenyum dalam Islam. Sudah banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari pembahasan kita di minggu lalu. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memberkahi apa yang telah kita simak pada pembahasan kita di minggu lalu. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat Islampedia, pada kesempatan kali ini pembahasan yang akan kita bahas adalah mengenai keutamaan mencari nafkah dalam agama Islam. Sahabat Islampedia, kegiatan mencari nafkah sebenarnya suatu amalan yang mulia, yang patut diniatkan dengan ikhlas sehingga bisa meraih pahala. Karena keutamaannya amat luar biasa, pahalanya yang besar, bahkan bisa sebagai tameng dari jilatan neraka. Sebelum kita memahami keutamaan mencari nafkah, terlebih dahulu kita melihat bagaimanakah Islam mengajarkan prioritas dalam penyaluran harta atau penghasilan suami. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak boleh hasad atau ghibthah kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan kepadanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu, Al-Quran dan As-Sunnah, ia menunaikan dan mengajarkannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika menjelaskan hadis di atas, Ibnu Battal rahimahullah menjelaskan, sebagian ulama menyebutkan bahwa pengeluaran harta dalam kebaikan dibagi menjadi tiga. Pengeluaran untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan orang yang wajib dinafkahi dengan bersikap sederhana, tidak bersifat pelit dan boros. Nafkah seperti ini lebih afdal dari sedekah biasa dan bentuk pengeluaran harta lainnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah harta dengan tujuan mengharapkan wajah Allah, kecuali kamu akan mendapatkan pahala, sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu." Hadis riwayat Bukhari. Penunaian zakat dan hak Allah. Ada ulama yang menyatakan bahwa siapa saja yang menunaikan zakat, maka telah terlepas darinya sifat pelit. Sedekah tatawu atau sunnah, seperti nafkah untuk menyambung hubungan dengan kerabat yang jauh dan teman dekat, termasuk pula memberi makan pada mereka yang kelaparan. Setelah merinci demikian, Ibnu Battal lalu menjelaskan, barang siapa yang menyalurkan harta untuk tiga jalan di atas, maka ia berarti tidak menyia-nyiakan harta dan telah menyalurkannya tepat sasaran. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah menjelaskan, sebagian orang tatkala bersedekah untuk fakir miskin atau yang lainnya, maka mereka merasa bahwa mereka telah mengamalkan amalan yang mulia dan menganggap sedekah yang mereka keluarkan itu sangat berarti. Adapun tatkala mengeluarkan harta mereka untuk memberi nafkah kepada keluarganya, maka seakan-akan perbuatan mereka itu kurang berarti. Padahal memberi nafkah kepada keluarga hukumnya wajib, dan bersedekah kepada fakir miskin hukumnya sunnah. Dan Allah lebih mencintai amalan wajib daripada amalan yang sunnah. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa mesti ada prioritas dalam penyaluran harta. Yang utama sekali adalah kepada istri, anak, lebih lagi pada anak perempuan, sebagaimana diterangkan dalam keutamaan mencari nafkah berikut ini. Setelah kewajiban pada keluarga, barulah harta tersebut disalurkan pada zakat dan sedekah sunnah. Sahabat Islampedia, berikut adalah 6 keutamaan memberi nafkah. Yang pertama, nafkah kepada keluarga lebih afdal dari sedekah tatawu atau sunnah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak,
Lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk 1 orang miskin dibandingkan dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar daripada amalan kebaikan yang disebutkan tadi. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi membuat judul untuk hadis ini, keutamaan nafkah bagi keluarga dan hamba sahaya, serta dosa bagi orang yang melalaikan dan menahan nafkahnya untuk mereka. Dalam Syarah Muslim, Imam Nawawi mengatakan, nafkah kepada keluarga itu lebih afdal dari sedekah yang hukumnya sunnah. Keutamaan yang kedua, jika mencari nafkah dengan ikhlas akan menuai pahala besar. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi SAW bersabda, sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah atau harta dengan tujuan mengharapkan atau melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar, sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Hadis riwayat Bukhari. Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini pada masalah setiap amalan tergantung kepada niat. Ini menunjukkan bahwa mencari nafkah bisa menuai pahala jika diniatkan dengan ikhlas untuk meraih wajah Allah. Namun jika itu hanya aktivitas harian semata atau yakin itu hanya sekedar kewajiban suami, belum tentu berbuah pahala. Keutamaan yang ketiga, memberi nafkah termasuk sedekah. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, harta yang dikeluarkan sebagai makanan untukmu dinilai sebagai sedekah untukmu. Begitu pula makanan yang engkau beri kepada anakmu, itu pun dinilai sedekah. Begitu juga makanan yang engkau berikan kepada istrimu, itu pun bernilai sedekah untukmu. Juga makanan yang engkau berikan kepada pembantumu, itu juga termasuk sedekah. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Su'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini hasan. Nah, sahabat Islampedia Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini kita akan kembali di dalam program acara kesayangan Anda, program acara Islampedia Salam TV. Sahabat Islampedia Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali lagi di dalam program acara Islampedia Salam TV. Sahabat Islampedia, keutamaan yang keempat adalah harta yang dinafkahi semakin barokah dan akan diberi ganti. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, tidaklah para hamba berpagi hari di dalamnya, melainkan ada 2 malaikat yang turun. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang senang berinfak. Yang lain mengatakan, ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang pelit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seseorang yang memberi nafkah untuk keluarganya termasuk berinfak, sehingga termasuk ke dalam keutamaan hadis ini. Keutamaan yang kelima, setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban apakah ia benar memperhatikan nafkah untuk keluarganya. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, Allah akan bertanya pada setiap pemimpin atas apa yang ia pimpin. Hadis riwayat Tirmidzi. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan, Allah akan bertanya pada setiap pemimpin atas apa yang ia pimpin, apakah ia memperhatikan atau melalaikannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Syekh Syu'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Keutamaan yang keenam, memperhatikan nafkah keluarga akan mendapat penghalang dari siksa neraka. Adi bin Hatim berkata, selamatkanlah diri kalian dari neraka, walau hanya melalui sedekah dengan sebelah kurma. Hadis riwayat Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ada seorang ibu bersama 2 putrinya menemuiku meminta makanan, akan tetapi ia tidak mendapati sedikit makanan pun yang ada padaku, kecuali sebutir kurma. Maka aku pun memberikan kurma tersebut kepadanya. Lalu ia membagi sebutir kurma tersebut untuk kedua putrinya, dan ia tidak makan kurma itu sedikit pun.
Setelah itu ibu itu berdiri dan pergi keluar. Lalu masuklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku pun mengabarkannya tentang ini. Lantas beliau bersabda, barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan, lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ummu Salamah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengeluarkan hartanya untuk keperluan kedua anak perempuannya, kedua saudara perempuannya, atau kepada dua orang kerabat perempuannya dengan mengharap pahala dari Allah, lalu Allah mencukupi mereka dengan karunia-Nya, maka amalan tersebut akan membentengi dirinya dari neraka. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Syu'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadis ini dhaif. Dua hadis terakhir ini menerangkan keutamaan memberi nafkah pada anak perempuan, karena mereka berbeda dengan anak laki-laki yang bisa mencari nafkah, sedangkan perempuan asalnya di rumah. Ya Allah, berikanlah kami taufik untuk mencari nafkah dengan ikhlas dan cara yang halal, sehingga kami pun terbebas dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Wallahu waliyut taufiq. Sahabat Islampedia, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Al-Miqdam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba memakan makanan yang lebih baik dari hasil usaha tangannya sendiri, dan sungguh Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Hadis yang agung ini menunjukkan keutamaan bekerja mencari nafkah yang halal dan berusaha memenuhi kebutuhan diri dan keluarga dengan usaha sendiri. Bahkan ini termasuk sifat-sifat yang dimiliki oleh para nabi alaihimussalam dan orang-orang yang saleh. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang tukang kayu. Dalam biografi imam besar Ahlus Sunnah dari generasi tabi'ut tabi'in, Imam Abdullah bin Al-Mubarak, engkau mengekspor barang-barang dagangan dari negeri Khurasan ke tanah haram atau Mekah untuk dijual. Bagaimana ini? Maka Abdullah bin Al-Mubarak menjawab, sesungguhnya aku melakukan semua itu hanya untuk menjaga mukaku dari kehinaan meminta-minta, memuliakan kehormatanku agar tidak menjadi beban bagi orang lain, dan menggunakannya untuk membantuku dalam ketaatan kepada Allah. Lalu Al-Fudail bin Iyad berkata, wahai Abdullah bin Al-Mubarak, alangkah mulianya tujuanmu itu jika semuanya benar-benar terbukti. Sahabat Islampedia Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa faedah penting dari hadis di atas adalah sebagai berikut. Termasuk sifat mulia yang dimiliki oleh para nabi alaihimussalam dan orang-orang yang saleh adalah mencari nafkah yang halal dengan usaha mereka sendiri. Dan ini tidak melalaikan mereka dari amal soleh lainnya, seperti berdakwah di jalan Allah Ta'ala dan menuntut ilmu agama. Usaha yang halal dalam mencari rezeki tidak bertentangan dengan sifat zuhud, selama usaha tersebut tidak melalaikan manusia dari mengingat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman memuji hamba-hambanya yang soleh. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka takut pada hari pembalasan yang pada saat itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Quran Surah An-Nur ayat 37. Imam Ibnu Katsir berkata, mereka adalah orang-orang yang tidak disibukkan atau dilalaikan oleh harta benda dan perhiasan dunia, serta kesenangan berjual beli dan meraih keuntungan yang besar dari mengingat kepada Allah Ta'ala yang maha menciptakan dan melimpahkan rezeki kepada mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang mengetahui bahwa di sisi Allah Ta'ala adalah lebih baik dan lebih utama daripada harta benda yang ada di tangan mereka. Karena apa yang ada di tangan mereka akan habis dan musnah, sedangkan balasan di sisi Allah adalah kekal dan abadi. Bekerja dengan usaha yang halal, meskipun dipandang hina oleh manusia, lebih baik dan mulia daripada meminta-minta dan menjadi beban bagi orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh jika salah seorang dari kalian mengambil tali lalu pergi ke gunung untuk mencari kayu bakar, kemudian dia pulang dengan memikul seikat kayu bakar di punggungnya lalu dijualnya,
sehingga dengan itu Allah akan menjaga wajahnya. Maka ini lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia, diberi ataupun ditolak. Mulianya sifat iffah atau selalu menjaga kehormatan diri dengan tidak meminta-minta, serta tercelanya sifat meminta-minta dan menjadi beban bagi orang lain. Inilah sifat mulia yang ada pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu keadaan mereka menyangka mereka orang kaya karena mereka memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Quran Surah Al-Baqarah ayat 273. Nah, sahabat Islampedia Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ganti channel Anda, karena setelah yang satu ini kita akan kembali di dalam program acara Islampedia Salam TV. Sahabat Islampedia Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali lagi di dalam program acara Islampedia Salam TV. Sahabat Islampedia, keutamaan berdagang atau berniaga yang halal, dan inilah pekerjaan yang disukai dan dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Adapun hadis yang mengatakan 9/10 atau 90% rizki adalah dari perniagaan, maka ini adalah hadis yang lemah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Albani. Dari Al-Miqdam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidaklah seorang hamba memakan makanan yang lebih baik dari hasil usaha tangannya sendiri, dan sungguh Nabi Daud alaihi salam makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Hadis yang agung ini menunjukkan keutamaan bekerja mencari nafkah yang halal dan berusaha memenuhi kebutuhan dan menjaga keluarga dengan usaha sendiri. Bahkan ini termasuk sifat-sifat yang dimiliki oleh para nabi alaihimussalam dan orang-orang yang saleh. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Nabi Zakaria alaihi salam adalah seorang tukang kayu. Dalam biografi imam besar Ahlus Sunnah dari generasi tabi'un tabi'in, ditanyakan kepada Imam Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah, engkau mengekspor barang-barang dagangan dari negeri Khurasan ke tanah haram atau Mekah untuk dijual? Bagaimana ini? Abdullah bin Al-Mubarak menjawab, sesungguhnya aku melakukan semua itu hanya untuk menjaga diriku dari kehinaan meminta-minta, memuliakan kehormatanku agar tidak menjadi beban bagi orang lain, dan menggunakannya untuk membantuku dalam ketaatan kepada Allah. Lalu Al-Fudail bin Iyad berkata, wahai Abdullah bin Al-Mubarak, alangkah mulianya tujuanmu itu jika semuanya benar-benar terbukti. Beberapa faedah penting dari hadis di atas. Yang pertama, termasuk sifat mulia yang dimiliki oleh para nabi alaihimussalam dan orang-orang yang soleh adalah mencari nafkah yang halal dengan usaha mereka sendiri. Dan ini tidak melalaikan mereka dari amal soleh mereka, seperti berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla dan menuntut ilmu agama. Yang kedua, usaha yang halal dalam mencari rezeki tidak bertentangan dengan sifat zuhud, selama usaha tersebut tidak melalaikan manusia dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman memuji hamba-hambanya yang saleh. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada Allah. Mereka takut pada hari pembalasan yang pada saat itu hati dan penglihatan mereka menjadi goncang. Quran Surah An-Nur ayat 37. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, mereka adalah orang-orang yang tidak disibukkan atau tidak dilalaikan oleh harta benda dan perhiasan dunia, serta kesenangan berjual beli atau berbisnis dan meraih keuntungan besar dari mengingat beribadah kepada Rabb mereka yang maha menciptakan dan melimpahkan rezeki kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui bahwa balasan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala
adalah lebih baik dan lebih utama daripada harta benda yang ada di tangan mereka. Karena apa yang ada di tangan mereka akan habis dan musnah, sedangkan balasan di sisi Allah adalah kekal abadi. Yang ketiga, bekerja dengan usaha yang halal meskipun dipandang hina oleh manusia lebih baik dan mulia daripada meminta-minta dan menjadi beban bagi orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh jika salah seorang dari kalian mengambil tali lalu pergi ke gunung untuk mencari kayu bakar, kemudian dia pulang dengan memikul seikat kayu bakar di punggungnya, lalu dia jual, sehingga dengan itu Allah menjaga wajahnya atau kehormatannya, maka ini lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia, diberi ataupun ditolak." Nah, sahabat Islampedia Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai keutamaan mencari nafkah dalam agama Islam. Mudah-mudahan dengan pembahasan tadi, pembahasan kita seputar dunia keislaman semakin bertambah dan kita semakin giat dalam mencari nafkah dan memberikan nafkah tersebut kepada keluarga kita semuanya, sehingga nafkah yang kita cari selama ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya Amir Saifuddin beserta kru dan kerabat kerja program acara Islampedia yang bertugas mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.